Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep awal interaksi sosial, berkaitan dengan syarat-syarat interaksi sosial dan juga unsur-unsur komunikasi. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materinya ya, teman-teman ya. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, ya, dan semangat untuk belajar hal baru. Sebelum masuk ke materinya, Miss Bunga akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu memberikan contoh dari bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial asosiatif. Tapi sebelumnya Miss Bunga mau tahu dulu nih, teman-teman kira-kira tahu tidak apa sih yang dimaksud dengan asosiatif? Betul, asosiatif ini bermakna gabungan, integrasi, persatuan. Nah, dari persamaan kata tersebut, teman-teman bisa rumuskan nih, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial asosiatif? Jadi, interaksi sosial asosiatif adalah interaksi antar manusia, bisa antar individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok, yang tujuannya adalah untuk persatuan. Nah, teman-teman, ternyata di dalam kehidupan kita ada beragam bentuk interaksi sosial asosiatif. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak penjelasan berikut ini. Secara umum, interaksi sosial asosiatif ada 4 ragam. Yang pertama ada kerjasama, lalu ada akomodasi, asimilasi, dan juga akulturasi. Kita bahas yang pertama dulu ya tentang kerjasama. Kerjasama, teman-teman pasti sering dengar nih kata-kata ini. Coba Miss Bunga mau dengar kalian merumuskan apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Betul, kerjasama adalah usaha bersama untuk mewujudkan tujuan atau cita-cita bersama juga ya teman-teman. Nah, ternyata kerjasama ini dibagi lagi, bentuknya beragam lagi teman-teman. Setidaknya ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama ada bargaining. Bargaining adalah proses tawar-menawar atau juga kesepakatan untuk bertukar antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Sebagai contoh, bargaining antara Indonesia dan Australia terkait dengan pengadaan komoditas tertentu. Misalkan Indonesia sedang krisis daging sapi, teman-teman. Nah, sementara di Australia sedang krisis beras. Antara Indonesia dan Australia kemudian mengadakan kesepakatan untuk bertukar komoditas. Nah, itu salah satu bentuk bargaining atau juga tawar-menawar di pasar. Ada kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih. Selanjutnya adalah kooptasi. Kooptasi merupakan penerimaan atau penciptaan kondisi baru yang tujuannya untuk meminimalisasi konflik. Contohnya bisa kalian lihat pada pergantian menteri atau reshuffle kabinet, di mana menteri yang sebelumnya dirasa tidak bisa bekerja dengan baik digantikan dengan menteri yang baru yang diharapkan mampu untuk mengemban amanah dengan lebih baik. Atau juga bisa adanya konflik antar dua kelompok yang bertanggung jawab untuk mengadakan pentas seni di sekolah antara kelompok A dan kelompok B. Karena konfliknya tidak berhenti dan berkepanjangan, akhirnya kepala sekolah memutuskan nih untuk tidak menyerahkan tanggung jawab ke kedua kelompok tersebut dan mengutus kelompok lain untuk bekerja sama dan bertanggung jawab tentang pengadaan pensi. Selanjutnya koalisi. Kalau teman-teman sering mendengar berita, teman-teman pasti juga sering mendengar kata koalisi. Koalisi adalah penggabungan dua organisasi atau dua pihak atau lebih, biasanya berkaitan dengan kepolitikan ya,
untuk mewujudkan satu tujuan tertentu. Contoh koalisi bisa berupa gabungan partai A dan partai B yang mendukung satu tokoh yang dijagokan di wilayah tertentu karena dirasa bisa memenangkan suara dari masyarakat setempat. Padahal partai A dan partai B memiliki visi dan misi yang berbeda. Selanjutnya ada joint venture. Joint venture ini mirip dengan koalisi, tetapi fokusnya lebih di ranah ekonomi, teman-teman. Joint venture ini memiliki pengertian gabungan dua perusahaan atau lebih untuk menyelesaikan atau mengerjakan satu proyek tertentu. Contoh joint venture bisa berupa kerjasama atau kolaborasi antara perusahaan sepatu dengan perusahaan pengolah limbah, di mana kedua belah pihak ini bekerja sama menciptakan produk sepatu yang berasal dari bahan daur ulang dalam proyek penyelamatan lingkungan. Yang kelima adalah kerukunan. Nah, kerukunan ini seringkali kalian temui di kehidupan kalian. Bisa di keluarga, bisa di lingkungan tempat tinggal kalian, dan juga di sekolah bersama dengan teman-teman kalian. Kerukunan adalah kondisi di mana pihak-pihak yang berkaitan ini setuju nih untuk hidup secara damai, tanpa konflik, tanpa perselisihan. Oke teman-teman, itulah 5 bentuk kerjasama. Nah, selanjutnya adalah tentang akomodasi. Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan. Nah, teman-teman pernah gak sih kalian merasa ataupun juga mengalami pertentangan, bertengkar dengan lingkungan terdekat kalian? Lalu bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Tentunya caranya beragam ya teman-teman. Oke, di sini Miss Bunga akan jelaskan cara-cara untuk menyelesaikan pertentangan atau akomodasi. Yang pertama adalah koersi. Koersi merupakan cara penyelesaian pertentangan dengan paksaan. Paksaannya bisa berupa fisik maupun juga psikologis atau ancaman. Teman-teman mungkin ada yang pernah merasa terancam atau dipaksa untuk menyelesaikan pertentangan? Teman-teman bisa cerita ke Miss tentang pengalaman teman-teman ketika mengalami paksaan tersebut ya. Yang kedua adalah kompromi. Kompromi ini adalah proses mengurangi tuntutan. Jadi kedua belah pihak atau salah satu pihak berusaha untuk menyelesaikan pertentangan dengan mengurangi tuntutannya. Selanjutnya ada toleransi. Nah, yang satu ini teman-teman pasti sering dengar ya tentang toleransi. Tapi teman-teman bisa rumuskan apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Iya, betul. Toleransi adalah penghargaan ataupun penerimaan terhadap keberagaman, perbedaan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, bersyukurnya kita di sekolah memiliki budaya toleransi yang sangat kuat. Sehingga diharapkan tidak ada lagi yang namanya bullying terhadap agama, bullying terhadap karakter fisik, dan juga bullying terhadap kebudayaan, suku, dan lain sebagainya, ataupun juga kondisi teman-teman yang berbeda. Oke, teman-teman, setuju? Sepakat? Good. Kita lanjut ke bentuk akomodasi selanjutnya. Bentuk akomodasi selanjutnya adalah arbitrase. Arbitrase ini adalah proses penyelesaian konflik dengan meminta bantuan dari pihak ketiga yang kedudukannya ada di atas pihak-pihak yang sedang bertengkar. Contohnya, ketika ada teman kalian yang bertengkar dan kalian meminta guru untuk menyelesaikan pertentangan antar dua teman kalian. Nah, di sini kedudukan guru lebih tinggi dari teman-teman kalian yang bertikai, karena guru bisa mengeluarkan kebijakan yang diakui oleh kedua belah pihak. Kita lanjut ke mediasi. Mediasi ini mirip dengan arbitrase, teman-teman, tetapi kedudukan pihak ketiganya setara dengan pihak-pihak yang bertikai. Kita lanjut ke stalemate.
Stalemate ini adalah penyelesaian konflik ataupun pertentangan yang dilakukan secara sukarela oleh dua belah pihak. Karena apa? Karena dua belah pihak ini merasa seimbang dan tidak lagi memiliki keuntungan untuk melanjutkan pertentangan. Seperti itu ya. Misalkan sebagai contoh, pada Perang Dunia, blok Barat dan blok Timur pada akhirnya menyerah dan juga menghentikan perang secara sukarela karena merasa tidak ada keuntungan lagi untuk melanjutkan peperangan. Oke, selanjutnya ada adjudikasi. Adjudikasi ini berarti penyelesaian konflik dengan menggunakan bantuan hukum. Kita bisa lihat banyak sekali konflik-konflik yang akhirnya berujung pada pelaporan ke polisi, pihak berwajib maupun ke pengadilan. Inilah yang dimaksud dengan adjudikasi. Dan terakhir ada konsiliasi. Konsiliasi ini adalah proses penyelesaian pertentangan dengan mempertemukan pemimpin dari dua belah pihak. Hal ini dilakukan karena pemimpin mewakili kelompok yang bertikai dan memiliki pengetahuan umum tentang kelompoknya masing-masing. Nah, teman-teman, itulah 8 bentuk interaksi sosial asosiatif akomodasi atau berkaitan dengan penyelesaian pertentangan. Oke teman-teman, itulah bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung video. Itulah bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif ya. Teman-teman bisa ulang lagi nih jika ada yang belum dipahami, atau bisa teks Miss Bunga lewat WA ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat dan juga teman-teman bisa mudah untuk menyerap pengetahuannya. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.